Selamat sore Bu Nana. Sore Bu Erna, Bu Nana, boleh saya minta waktunya Bu sebentar? boleh Ibu, ada apa? Saya gini Bu, saya mau cerita tentang apa yang saya rasain akhir-akhir ini Bu di kelas. Oh, kenapa Bu Erna kalau boleh saya tahu? Gini Bu Nana, akhir-akhir ini saya tuh merasa murid-murid di kelas yang saya ajar tuh kurang antusias Bu, saat saya memberikan pelajaran. Selain itu, jumlah murid-murid yang saya ajarkan di kelas itu hanya 60% gitu Bu yang antusias dalam setiap kelas. Jadi saya mau cerita nih Bu, semoga dengan saya cerita ke Ibu ini saya punya apa ya Bu ya namanya ya, inspirasi lah gimana untuk menciptakan kelas itu yang supaya menarik untuk anak-anak Bu. Begitu Bu Erna. Jadi di kelas Ibu itu anak-anaknya kurang antusias ya Bu ya ketika belajar ya. Baik. Apa yang Ibu harapkan nih Bu dari obrolan kita hari ini nih? Tujuannya apa yang Ibu ingin dapatkan nanti dari pembicaraan ini? Iya Bu, ini saya mengharapkan solusi atas masalah yang saya hadapi dan gimana biar anak-anak ini antusias Bu saat pelajaran saya Bu. Ini baik Bu. Menurut Bu Erna, apa sih Bu yang membuat murid-murid Ibu ini terlihat kurang antusias ketika pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali ya Bu ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan kali ya Bu ya, mungkin terlalu monoton untuk anak-anak. Terus mungkin di saat di kelas saya tuh terlalu dominan Bu berbicara, bercerita di depan kelas, jadi mungkin murid-murid itu agak bosen. Terus yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk berpendapat. Jadi mungkin biar mereka tuh lebih aktif kali Bu di saat pembelajaran saya. Itu kayaknya Bu masalahnya Bu. Seperti itu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu kira-kira apa sih Bu yang bisa membuat murid Ibu itu menjadi antusias ketika dalam pembelajaran Bu? Apa ya? Menurut saya sih murid-murid pasti menginginkan pembelajaran di kelas itu yang asik ya Bu ya, asik, tidak membosankan, tidak monoton, dan apa mungkin mereka lebih aktif lagi dalam menyampaikan pendapat juga, mungkin itu kali Bu ya. Nah, betul sekali Bu, saya juga sependapat dengan Ibu. Nah, kalau menurut Ibu nih ya, apa Ibu bisa membuat pembelajaran yang membuat murid-murid itu merasa asik dan tidak merasa bosan lagi Bu dalam pembelajaran Ibu? Hmm, menurut saya harus menyiapkan pembelajaran itu yang berpusat pada anak-anak kali ya Bu ya. Jadi mungkin nanti peserta didik diminta untuk lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Kemudian saya menyiapkan ice breaking di saat sela-sela pembelajaran ataupun membuat games yang berhubungan dengan pembelajaran. Mungkin itu lebih asik Bu dan menarik untuk anak-anak kali ya Bu ya. Saya setuju banget Bu dengan apa yang Ibu Erna sampaikan. Nah, lalu mengenai tugas yang Ibu berikan kepada anak-anak, kepada murid-murid Ibu ya Bu ya, apakah menurut Ibu penyebabnya apa sih sehingga mereka itu kok kurang semangat, kurang antusias gitu untuk mengumpulkan tugas-tugas yang Ibu berikan? Apa ya Bu ya? Mungkin karena tugas yang saya kasih juga terlalu banyak kali Ibu ya. Dan berisi banyak pertanyaan-pertanyaan tanpa saya mengikut sertakan sumber belajar yang beragam. Dan mungkin juga saya kurang memberikan arahan terhadap tugas-tugas, jadi anak ini sedikit bingung saat mengerjakan tugas saya Bu. Seperti itu. Kalau boleh saya tahu Bu, Ibu itu kalau memberikan tugas itu sumber belajar yang biasa Ibu gunakan di kelas itu sumber belajarnya apa ya Bu? Pada umumnya sih saya kebanyakan tuh menggunakan buku teks Bu yang ada di perpustakaan. Oh, jadi sumber lain Bu yang selain buku teks apa ada?
Selama ini sih dari buku teks, tapi mungkin setelah saya diskusi dengan Ibu Nana, saya pikir tuh sumber mata pelajaran itu bisa nanti saya cari dari YouTube, terus artikel-artikel, uh, blog, ataupun tulisan ilmiah dari internet. Atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu ya, seperti TikTok, Reels di IG. Seperti itu kali ya Bu ya? Nah, betul sekali Bu. Saya yakin sih Bu kalau misalkan Ibu menggunakan sumber belajar yang bervariasi seperti yang Ibu jelaskan barusan, itu murid-murid saya yakin akan lebih antusias dalam pembelajaran Ibu. Nah, jadi sekarang kan Ibu sudah tahu ya Bu ya permasalahan yang Ibu hadapi, kenapa murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran ataupun pengumpulan tugas. Itu kan menurut Ibu adalah dari mungkin kurang variasinya sumber belajar yang Ibu berikan ya Bu ya. Nah, sekarang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah tersebut itu apa Bu? Yang pertama, mungkin saya akan merancang pembelajaran yang asik untuk anak-anak dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti bisa video dari YouTube ataupun bentuk TikTok. Dan yang kedua, saya akan memberikan tugas, tidak terlalu banyak yang akan saya berikan tugasnya, dan tugasnya juga mungkin sesuai dengan minat bakat anak ya Bu ya. Jadi kalau anaknya itu lebih suka membuat video, saya akan arahkan mereka membuat video. Kalau mereka lebih senang membuat dalam bentuk poster, mereka bisa dalam bentuk poster, ataupun banyak hal sesuai dengan minat bakat mereka. Dan mungkin dengan ini juga saya bisa melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga anak-anak ini, peserta didik kita tidak terkesan kita itu terlalu kaku sama mereka Bu. Jadi supaya mereka juga bisa kreatif dan inovatif persiapan tugas-tugas. Karena kan sekarang kan untuk membuat tugas-tugas itu kan nggak harus PPT ya Bu ya, bisa dalam bentuk lagu, dalam bentuk puisi, digital, video, TikTok, apapun itu. Jadi nanti ke depannya mungkin anak-anak ini dalam mengerjakan tugas, saya arahkan untuk membuat tugas sesuai dengan minat bakat mereka Bu. Luar biasa sekali, bagus sekali tuh Bu. Sebelumnya tapi Ibu Erna udah pernah belum Bu melakukan tes minat dan bakat kepada murid-murid Ibu di kelas? Sudah Bu, sudah. Jadi kapan ya? 2 bulan lalu saya itu melakukan tes minat bakat di kelas itu dengan menggunakan aplikasi Bu. Kebetulan ada aplikasi. Dan dari hasilnya itu sih hampir sih tiga kelompok. Jadi untuk yang visual juga balance, kinestetik, dan auditory. Seperti itu Bu. Nah, berarti Bu Erna sekarang sudah punya data ya Bu ya terkait minat bakat dari murid-murid Ibu ya? Sudah. Nah, berarti Ibu sudah punya data terkait minat bakat dan pilihan-pilihan sumber belajar yang bisa Ibu kembangkan. Nah, kira-kira nih Bu, kalau saat ini Ibu mau menilai apa yang sudah Ibu lakukan dengan dalam pembelajaran Ibu, nilai Ibu ada sekitar angka berapa sih Bu kalau dari 1 sampai 10 yang maksimal? Yang sudah Ibu lakukan variasinya? Mungkin 6 kali ya Bu ya. 6, karena tadi ya masih terpaku sama buku teks ya Bu ya? Iya Bu, iya. Betul. Nah, jika Ibu akan melakukan perubahan, Ibu pengen ada di angka berapa Bu nanti selanjutnya? Ya semoga Bu, harapannya saya bisa di angka 10. Oke, amin. Amin. Ibu kan sekarang sudah ada rasa semangat ya Bu ya untuk melakukan rencana aksi untuk merubah tadi ya Bu ya yang Ibu konsulkan ke saya tentang masalah anak kurang antusias segala macam, dan Ibu sudah mulai ada rencana aksi untuk mengembangkan agar masalah itu bisa Ibu selesaikan gitu kan dengan melakukan tadi ya Bu ada sumber belajar yang bervariasi. Nah, kira-kira Ibu ingin mencapai angka 10 dalam waktu berapa lama Bu? Target Ibu? 2-3 bulan. 2-3 bulan. Ya, mau dimulai dari kapan Bu kira-kira? Setelah saya
sharing dengan Ibu Nana. Oke, berarti setelah sharing ini ya Bu ya? Ya, betul. Wah, luar biasa. Oke, jadi komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini seperti apa? Saya sih berterima kasih ya sama Ibu Nana, saya sudah mulai terbuka pikirannya. Di kedepannya saya komitmen untuk lebih baik lagi dan untuk memberikan pelayanan seperti saya akan mempersiapkan rencana pembelajaran yang asik buat anak-anak, menggunakan banyak sumber pembelajaran yang beragam untuk mengeksplor kembali materi sehingga peserta kita ini dapat merasakan pembelajaran yang merdeka belajar. Dan saya juga akan membantu dan membuat peserta didik kita ini lebih senang lagi di saat mereka itu kegiatan pembelajaran di kelas, dan juga supaya anak-anak ini juga bisa mengeksplor materi Bu tanpa ada unsur paksaan. Jadi nanti mereka juga akan saya arahkan supaya mereka itu belajar dengan gaya belajar mereka tanpa keluar dari konteks. Nah, bagus sekali Bu ya. Nah, kira-kira Bu, Ibu membutuhkan dukungan dari siapa Bu agar komitmen Ibu ini bisa Ibu jalankan? Ini mungkin dukungannya dari saya sendiri dan anak-anak di kelas saya ya Bu ya. Nah, jika begitu Ibu sudah punya komitmen, sudah punya rencana yang akan Ibu jalankan. Saya harap apa yang Ibu sudah rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan Ibu, dan murid-murid Ibu juga mendukung ya Bu ya apa yang sudah Ibu rencanakan, dan nantinya pembelajaran yang Ibu harapkan tadi bisa ada di poin 10 itu bisa segera Ibu capai. Tetap semangat ya Bu Erna ya. Terima kasih ya Bu Nana atas waktunya dan sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh peserta didik kita. Amin. Terima kasih ya Bu, sekali lagi Bu. Selamat sore. Selamat sore Bu.